Halo adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang berada di rumah. Nah, ketemu lagi di ibadah Minggu hari ini bersama Kak Treva dan Kak Raquel. Adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, Kak Treva mau tanya nih kabar adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik selalu sehat, sukacita, dan semangat untuk mengikuti ibadah hari ini ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kak Treva mau mengingatkan ke adik-adik semua, jangan lupa membawa Alkitabnya, kemudian siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Ya, oke. Nah, sebelum itu Kak Treva mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Terus burung-burung juga berkicauan dan bunga-bunga di padang wangi semerbak. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik dengan lebih semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Yeay, bagus. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Kak Treva mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersama-sama berdoa ya. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami, sehingga kami boleh bersiap-siap untuk beribadah sekolah minggu. Ya Bapa, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga kami boleh dengar-dengaran, duduk dengan baik, dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang Kak Treva mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu, Tuhan Allah di tengah kita. Dia mengasihi
besar, besar. Dia senangkan dan berpikirankan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, saudara orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Hai anak-anak, taatilah ayah, orang tuamu ajamu, di dalam Tuhan, dan Tuhan, karena haruslah demikian. demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, karena harusnya demikian. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. 6 ayat Ayat 1. 1. Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah taatilah orang orang tuamu tuamu di dalam di dalam Tuhan, Tuhan, karena karena haruslah haruslah demikian. demikian. Amin. Amin. Ayat Ayat 1. 1. Hai anak-anak, taatilah tuamu Tuamu di dalam dalam Tuhan, Tuhan, karena karena harus harus demikian. ya. Amin. Amin. Terima kasih. 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Anak-anak, Taatilah taatilah orang tuamu orang tuamu di dalam Tuhan, dan Tuhan, karena karena haruslah haruslah demikian. demikian. Amin. Amin. Makasih. Terima kasih dah. Aktivitas sekolah minggu kelas kecil. 5 contoh perbuatan baik yang aku lakukan di sekolah dan di rumah. Yang pertama, membantu mama merapikan tempat tidur. Yang kedua, tidak melawan orang tua. Yang ketiga, menjaga adik Audrey. Yang keempat, tidak mencontek saat ulangan. Yang kelima, belajar yang rajin dan tekun. Terima kasih. 5 contoh perbuatan baik aku di rumah dan di sekolah. Yang pertama, membantu mama mencuci piring. Yang kedua, bermain bersama adik. Yang ketiga, tidak melawan papa dan mama. Yang keempat, menolong teman saat kesusahan. Yang kelima, tidak milu-milu teman. Terima kasih.
tindakan yang baik. 1. Berteman kepada siapa saja. 2. Menuruti nasihat orang tua. 3. Mengasihi teman walaupun berbeda agama. 4. Membantu orang tua di rumah. 5. Rajin doa dan membaca firman Tuhan. Halo, aktivitas minggu saya hari ini adalah menyebutkan 5 contoh tindakan yang baik. Yang pertama adalah rajin berdoa. Yang kedua adalah saling membantu sesama. Yang ketiga adalah bertutur kata yang sopan. Yang keempat adalah rajin belajar. Yang kelima adalah tidak berpilih-pilih teman. Terima kasih, selamat hari Minggu. 5 kebaikan yang aku lakukan. 1. Membantu orang tua di rumah. Tidak bertengkar dengan adik. Bermain dengan adil. Rajin belajar. Dan menolong sesama. Terima kasih. Sikap yang baik. 1. Membuang sampah tak sembarangan. Membantu orang tua. Membaca firman Tuhan. Menjaga adik. Dan yang terakhir, kita harus membuat sopan. Dah. Kakak sekolah minggu, nama saya Audrey Natania Situmorang. 5 contoh tindakan yang baik. 1. Bicara yang baik. 2. Membantu orang tua. 3. Belajar dengan rajin. 4. Membantu mama menjaga adik. 5. Rajin sekolah minggu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya dari kelas kecil. Saya akan 5 hal yang baik. 1. Rajin berdoa. 2. Menolong orang tua di rumah. 3. Rajin belajar. 4. Berbicara yang sopan. 5. Sayang kepada adik-adik. Dadah. 5 contoh tindakan yang baik. 1. Membantu papa mama di rumah. 2. Menjaga adik kelas. 3. Belajar yang rajin. 4. Berteman dengan siapa saja. 5. Saling menolong teman. Terima kasih. Selamat pagi kakak sekolah minggu. Justru akan melakukan aktivitas kelas kecil menyebutkan 5 contoh tindakan yang baik. Yang pertama, bertutur kata yang baik dan sopan. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, menjadi tauladan dimanapun kita berada. Yang keempat, mau berbagi. Yang kelima, mau mengasihi sesama tanpa membedakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tugas kelas besar pada minggu ini adalah menyebutkan hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi anak yang teladan. Yaitu, menurut saya, agar kita bisa menjadi anak yang teladan, kita harus mematuhi perintah orang tua, membantu orang tua, menjaga adik, rajin belajar, mematuhi peraturan sekolah, dan mau membantu sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Membantu orang tua, menjaga adik, belajar dengan rajin, dan menghormati orang tua. Terima kasih. Yang pertama, membantu orang tua. Terus, tidak melawan orang tua. Saling membantu satu sama lain. Tidak berkata kasar. Menjaga sikap dan perkataan. Memberikan contoh yang baik kepada semua orang. Terima kasih. Yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua. Yang keempat,
rajin belajar. Yang kelima, mau berbagi kepada sesama. Yang keenam, mematuhi peraturan sekolah. Yang ketujuh, rajin ke sekolah minggu. Yang kedelapan, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Menuruti perintah orang tua, rajin belajar, menjaga adik, mengikuti peraturan sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, membantu dan berbagi kepada sesama, rajin ke gereja, melaksanakan firman Tuhan, dan menghormati orang yang lebih tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Raquel. Nah, tapi sebelum itu Kak Treva mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi satu lagu, yaitu lagu Yesus Kupanggil. Adik-adik, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dan kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Pastinya sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat dong adik-adik. Nah, siapa di sini yang udah gak sabar mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelum itu, Kak Raquel mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah membangunkan kami dari malam hingga pagi hari ini dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Jauhkan kami dari pikiran yang dapat mendistra kami dari firman-Mu saja. Biarlah firman-Mu ini dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu dan juga untuk berkat bagi kami dan sesama kami. Tuhan Yesus, hapuskan juga dosa-dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak ya hari ini temanya tentang apa ya? Hari ini Kak Raquel mau cerita tentang apa ya? Nah hari ini Kak Raquel akan cerita tentang Yesus naik ke surga yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14.
Nah, adik-adik sesuai temanya tadi menceritakan tentang Yesus naik ke surga. Nah, dalam cerita tersebut, tibalah saatnya Yesus naik ke surga adik-adik. Yesus sudah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia sudah bertemu dengan murid-muridnya beberapa kali. Lalu pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke bukit adik-adik. Ayo, ada yang tahu nggak ya nama bukitnya apa? Ayo adik-adik. Nah, nama bukitnya adalah Bukit Zaitun. Nah, di situ mereka berbincang-bincang adik-adik. Tuhan Yesus dan muridnya saling bercerita. Nah, murid-muridnya merasa sangat senang adik-adik. Akhirnya mereka bisa berkumpul lagi. Dalam hati murid-muridnya, mereka berharap agar Tuhan Yesus tetap tinggal bersama mereka. Nah, adik-adik, tetapi ternyata keadaannya tidak seperti itu. Sebab Tuhan Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Murid-muridku, dengarkanlah aku. Aku akan kembali kepada Allah Bapakku yang di sorga. Sedangkan kalian tetap tinggal di sini. Tapi jangan takut, aku akan mengirim Rohku, Roh Kudus untuk tetap tinggal bersama kalian." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa ia akan kembali ke surga, sedangkan murid-muridnya tetap tinggal di Yerusalem sambil menantikan pemberian anugerah dari Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik, berarti murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat melihat Tuhan Yesus lagi adik-adik. Betul adik-adik. Lalu kata Yesus, "Tapi biarpun aku tidak kelihatan, aku tetap bersamamu karena Roh Kudus menyertaimu." Nah, lalu setelah itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menjadikan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk harus bercerita tentang diri Tuhan Yesus kepada siapa saja yang ada di kota Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di seluruh dunia. Semua orang harus tahu mengenai Yesus dan harus hidup sesuai dengan kehendak Yesus. Setelah berkata-kata demikian adik-adik, di hadapan murid-muridnya Tuhan Yesus perlahan-lahan naik ke surga dan makin lama makin tinggi sampai tidak kelihatan lagi. Nah, adik-adik, sementara itu murid-murid Tuhan Yesus terus saja memandang ke atas seperti orang bingung. Tapi kemudian datang seorang malaikat adik-adik, lalu berkata kepada mereka, "Hei, mengapa kalian berdiri saja di situ? Yesus sudah terangkat ke surga, seperti yang sudah kalian lihat. Sekarang kalian pergilah dan lakukan apa yang ditugaskan oleh Yesus." Nah, setelah itu murid-muridnya tersadar, lalu mereka kembali ke kota Yerusalem segera setelah menerima Roh Kudus. Lalu mereka bercerita kepada siapa saja mengenai Yesus, dan akhirnya kita pun tahu tentang Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Nah, adik-adik, hal terakhir yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga adalah supaya mereka mengajar orang lain dan menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Nah, apakah para murid Tuhan Yesus bersedih karena ditinggal Tuhan Yesus lagi? Ternyata tidak adik-adik. Mereka tidak bersedih. Mereka bersukacita karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja. Yesus memberikan berkat kepada mereka. Sambil bersukacita, mereka kembali ke Yerusalem. Lalu mereka menceritakan kepada semua orang tentang Tuhan Yesus sambil menantikan Roh Kudus yang menemani mereka. Nah, adik-adik, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga adalah untuk memberitakan Injil dan menjadikan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, perintah tersebut juga berlaku untuk kita semua, untuk kakak dan juga adik-adik, karena kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita dapat memberitakan firman? Nah, adik-adik dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus melalui perilaku adik-adik setiap hari. Misalnya kepada teman-teman dengan berperilaku ramah, tidak berkata kasar, menuruti perintah guru dan juga mama di rumah, rajin mengerjakan tugas sekolah,
tidak mencontek walaupun lewat Zoom. Lalu, yang terutama adalah menjadi contoh yang baik kepada teman-teman dan lingkungan sekitar. Nah, adik-adik, Tuhan juga ingin murid-muridnya selalu setia. Setia berarti hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga bisa belajar setia dengan cara rajin beribadah, juga rajin berdoa, lalu senang dan semangat datang beribadah dan mengerjakan aktivitas adik-adik. Tuhan Yesus selalu memberikan berkat seperti yang dilakukan kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita rajin beribadah dan memberitakan firman, Tuhan akan terus memberikan berkatnya kepada kita adik-adik. Nah, ingat ya adik-adik, jika kita rajin beribadah dan memberitakan firman, maka Tuhan Yesus akan terus memberikan berkatnya kepada kita. Nah, adik-adik, sekian dulu untuk cerita kakak hari ini. Tapi sebelum itu, kakak akan memberikan aktivitas untuk adik-adik di rumah. Yang pertama untuk adik kelas balita, yaitu menggambar Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu untuk adik-adik kelas kecil, menyebutkan ke-12 murid Tuhan Yesus. Dihafalkan lalu divideokan ya adik-adik. Untuk adik-adik kelas besar, kakak memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana caranya kita bersaksi bagi Kristus. Dijawab dalam video ya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk menutup firman kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Dialah Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kami dan di sekitar kami. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami dan sesama kami, dan juga untuk memuliakan nama-Mu saja. Hapuskan juga dosa-dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Treva mau mengingatkan kembali, jangan lupa mengumpulkan aktivitasnya setiap hari Senin dan bilang ke mama papa untuk segera mengirimkannya ke kakak-kakak sekolah minggu. Sekarang, karena kita mau merespon firman Tuhan, kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Kak Treva mau ajak adik-adik semua untuk angkat satu pujian yang dengan judul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, kakak selaku perwakilan guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Berlin Yahaskia Huta Barat, yang kedua untuk Patricia Simamora dan Elena Pangaribuan. Kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembangmu dan lancar sekolahnya, kemudian adik-adik boleh bersuka cita selalu. Selamat ulang tahun adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik semua boleh menitipkan persembahannya ke mama atau papa. Nanti mama atau papa yang akan menyerahkannya ke gereja. Dan
adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, Kak Treva mau ajak adik-adik bernyanyi satu lagu, yaitu lagu Berilah Yang Baik. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah firman-Mu ini dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan melaksanakan aktivitas kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hapuskan juga dosa-dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi.